Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam. Ini udah malam Mas Oh ya Reza, udah malam udah ya. habis Isya Belum soalnya. lah masih sore lah menurut Oke, saya. Mas Isya. Iyalah. Selamat datang kepada teman-teman Moon Circle Coffee. Asik. Namanya Moonsters. Ah? Sebutannya Moonsters. Iya. Keren dong, Monster. Iya, Moonsters. Monster. Buat para pecinta Kopi. enggak, Apa? pecinta moonnya Mas. Oh, Kalau pecinta saya. pecinta bulan berarti ya. Wah, Iya iya dong. benar. Iya benar. Sedikit menjelaskan, ini adalah acara ngopi bersama. Tema acara ini adalah Warkop Sana Sini. Apa tuh Mas Reza sampai rokoknya jatuh? Sebentar, Oke. Warkop Sana Sini ini memberikan sebuah ruang untuk teman-teman menceritakan apa sih yang ada di warung kopi itu, esensi dari ngopi itu sendiri itu apa sih? Keluh kesahnya Keluh apa, kesahnya kesenangannya apa, apa. betul. Dan kita juga sedikit membahas tentang kedai kopi ini Iya, mungkin betul. nantinya, dan kita ngundang juga Iya, selaku pemilik dari kafe yang penanggung jawab ya, dari kedai yang sedang kedai kita yang tempati ya Mas. betul. Dan Warkop Sana Sini ini dilaksanakan, Dilaksanakan, dilakukan, diselenggarakan. diselenggarakan. Ya. Nanti berpindah-pindah tempat. Oh Oh, ya, sebelum perkenalan dulu. oh Belum iya. perkenalan. Oh maaf banget. Iya, nama saya Reza selaku host di sini. Iya, saya Asik. di sini Rivenda selaku temannya host. Boleh. Dan saya akan membawa acara ini, Memimpin. memimpin, enggak Iya. juga enggak memimpin sih, Menuntun. lebih ke menuntun ya, Iya. jalan bareng-bareng. Nah, Warkop Sana Sini ini bakal pindah-pindah tempat. Oh iya Mas Reza, Betul, ini sudah episode kedua. episode kedua. Ini sudah episode kedua. Episode pertama kemarin sudah ada di Bilang Kopi, Bilang kopi ya. Warung Kopi Bilang Kopi. Yes. Itu Warung bisa Kopi Bilang Kopi. Nah, susah Mas. Warung Kopi Bilang Kopi, ya. Iya. Itu di situ juga banyak hal-hal menarik ya Mas, lucu-lucu banget. Ya. betul, dan tidak menutup kemungkinan juga di tempat-tempat lain ada hal-hal yang menarik juga. Makanya ada acara ini ya Makanya Mas. ada acara ini. Kita mau ngulik-ngulik sedikit tentang Sebenarnya ada apa sih di tempat kopi ini? betul. Kenapa nggak ada cu- iya, nggak kenapa ada cuma di tempat sini. kopi ini? Iya. Betul. Dan ya kita mau ngobrolin banyak hal lah di sini lah. Mau ngobrolin tentang anak muda. Yang jelas anak muda sih, karena Betul. di zaman sekarang itu esensi ngopi itu ya sudah menjadi primer ya. Primer ya Mas. Nongkrong gitu ya. Nongkrong Harus adalah sebuah keharusan. keharusan dengan iming-iming bersembunyi di balik kata healing. Healing, nongkrong bersama teman-teman, bercanda betul. gurau. Iya, jadi itu sudah menjadi kebutuhan yang harus lah, Harus. seperti saya ya. Katanya kan anak-anak Gen Z sekarang itu kan, termasuk saya, tuh mungkin katanya bebannya banyak gitu, masalah hidupnya banyak. Jadi ini lebih menguntungkan ya Mas buat anak-anak Gen Z daripada mereka harus cek kodam ya Mas. Betul. Daripada Betul. kalian capek-capek dan gabut cek kodam, mending nonton ini di sini sekarang ya Mas. Ada promo-promo juga Mas di sini Mas. Betul. Tapi kalau lagi acaranya lagi nggak ada ya tetap cek kodam. Iya. Tetap nggak ada kegiatan lain soalnya. Ya, itu sedikit cerita dari acara warung kopi sana sini, Warkop sana Warkop sini. sana sini. Warkop sana sini, betul. Baik kopi besar ya Mas ya. Iya betul, ngopi besar. Nah, ngomongin soal ngopi besar, pengumuman juga buat teman-teman yang ada di sini, selagi acara masih berlangsung, itu Bentar. ngopi kita gratis, Mas Venda. Oh jadi selagi acaranya berlangsung ngopinya gratis Ngopinya ya Mas. gratis. Iya. Jadi tinggal ngomong ke baristanya, ngomong Mas, saya mau nonton acara ini sambil ngopi. Yes. Pesen terus gratis ya. Betul, tidak Oke. dipungut biaya apapun, dan kita disponsori oleh mas-mas yang ada di depan ini, Oh. yang ada di banner, yang berdiri di depan Iya banner Mas, ini. masih yang ini ya. Iya, yang terima luar kasih biasa. juga. Yang lagi megang gelas. Iya, disclaimer dulu ya, saya sebenarnya ya cuman menjadi host di sini ya. Lah, ini justru kaya rayanya acara ini, Mas. Oh gitu. Iya, karena gini loh buat kalian semua yang bilang, "Ah, ini apa ya? Embel-embel politik atau apapun itu ya, Mas Reza ya." Betul. Sebenarnya kita menyenangkan. Kita bebas ya, Mas ya. Ya. Mau kamu suka politik mau enggak, kita ngobrol di sini Iya. gitu loh. Ini adalah jalan tengahnya Dan buat ngobrol. Ngobrolnya pun nggak Enggak. menjurus ke sana juga. Maksudnya
Saya juga berterima kasih sama mas-mas ini, sama Woi. mas-mas sponsor. Oh iya. Mas-mas sponsor karena sudah menyediakan media tempat untuk saya bisa ya karena saya suka podcast, saya suka mengisi acara gitu kan. Suka live TikTok. Suka Woi. Oke. Buat yang nggak tahu Mas Reza punya akun TikTok ya, itu keren banget. Dan Mas Reza ini punya kodam namanya ubur-ubur second choice. Nah, kita mau ngobrolin soal percintaan juga boleh ya. Oh, Mau ngobrolin soal bebas. apapun bisa obrolin semua di sini. Mau telanjang juga boleh. Nggak boleh. Tetap harus On konteks iya, ya Mas. on ya. konteks dan menurut adab yang berlaku, Mas. Iya, konteksnya bebas tapi Betul. sopan. Betul. Ya selayaknya menggambarkan gimana sih situasi dalam warung kopi itu, Iya. ngobrol. Nah, sebelum masuk ke narasumber ya, kita Anjir. ngobrol-ngobrol dikit dulu, Mas Venda. Apa? Ngobrol-ngobrol Oh sedikit dulu. iya, kan dari tadi ngobrol Mas. Iya. Walaupun kita udah saling kenal. Oh iya. Esensi ngopi itu sebenarnya apa sih? Ngopi, nongkrong sama teman-teman, sama pacar, sama siapapun lah. Esensi Kemarin- ngopi itu gimana sih? Tapi kemarin di sana kayaknya beda Mas. Apa? Kata Mas Reza ngopi sama temen, sama keluarga, tapi nggak sama pacar. Kenapa Mas? Kok kayak sinis banget ngomong pacar Mas? Ada apa Mas sebenarnya Mas? Nggak apa-apa. Oh, Iri aja. oh ngerti. Nggak punya soalnya. Tapi percintaan nggak kacau kan ya Mas ya? Kata siapa? Kata siapa? Kata Esensi. siapa? Nah itu Mas serunya Mas. Ya. Kalau misalnya bicara soal esensi ngopi itu apa, nongkrong di warkop tuh gimana, atau mencari apa, itu semua orang punya alasannya sendiri-sendiri Mas. Dan nanti para audiens di sini pun dikasih kesempatan buat jelasin, audiens terpilih, buat jelasin apa sih menurut kalian ngopi itu kayak gimana sih? Kenapa sih kalian milih di tempat kopi ini? Kenapa sih kalian Nah. milih buat itu? Tapi nanti dijawab sama audiens-audiens saja Mas. Biar lebih asik loh Mas. Betul, Gitu. Kalau Mas betul, Reza gimana Mas menurut Mas? Kalau menurut saya sih lebih ke pelarian aja sih. Sambil nyari cewek. Oh. Kirain. Ke situ terus. Ke Ya situ. gimana ya? Walaupun iya. Enggak. Maksudnya pelarian itu ya enggak semua orang itu bisa menjadi dirinya sendiri ketika dia di rumah. Oh. Jadi di kedai kopi jadi orang di diri sendiri Mas. Jadi diri sendiri, bisa jadi diri sendiri. Entah menjadi dirinya yang seru, yang menyenangkan atau dirinya yang lainnya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu esensi nongkrong, ngopi itu ya bertemu teman-teman yang menyenangkan, membuat suasana jadi lebih enak aja ya, pelarian lah. Pelarian bener. Intinya Yang pelarian. tidak bisa diekspresikan di rumah bisa diekspresikan di sini. Betul. Contohnya teman kita Mas, ada namanya Mas Willy kan ya. Dia kan orangnya periang aslinya Mas. Begitu Ya. masuk kedai kopi jadi pendiam, Ya. kayak nggak punya kehidupan. Ya tidak gitu. salah juga, mungkin memang personalnya seperti itu, Oh, iya. pribadinya seperti itu. Kayak Mas Wawan contohnya dia pinter ngaji, pinter ini masuk kedai kopi dia metal. Betul sekali. Seperti itu. Ya jadi esensi ngopi menurut saya ya seperti itu, pelarian aja. Karena ketika saya ngopi ya saya lupa segalanya. Maksudnya lupa segalanya ya saya lupa kalau saya jomblo, saya lupa, Wahai, ke situ lagi ya. saya lupa kalau saya belum lulus. Saya lupa kalau nggak ngerjain skripsi. Oh gitu ya. Ya kayak gitu Mas, pelarian. Ini sedikit pertanyaan buat Mas Reza. Enggak, ini bukan ini Mas. iya, ini, apa-apa, ini silakan, bridging-nya silakan. bagus loh Mas. Jadi kan apa namanya kalau saya nih kan udah sering ke Moon Mas. Yap, Ya, saya baru pertama kali ya. Nah ya, Fun fact, saya baru pertama kali ke Moon Circle ini, Moon Circle Coffee ini yang berletak di Jalan Rinjani. tadinya Keren. tadinya di Sutomo Mas. Tadinya di Sutomo. Saya di Moon dari zaman di Sutomo itu emang tempatnya Oke. menyenangkan. Nah, pandangannya Mas Reza nih sebagai orang yang baru pertama kali ke Moon itu melihat Moon seperti apa Mas? Atau sama seperti rumah kita? Seperti rumah kita. Oh, first impression ya. Yes. First impression. Yang pertama kali saya lihat itu adalah look-nya. Konsep yang nanti kita bakal tanyain juga sama Oh iya, sama ini. tapi dari Mas Reza dulu. Homey. Homey ya. Homey. Yang pertama kali terpikirkan homey. Homey. Bener homey, banyak Cozy. gangster. Dan orang-orangnya mungkin asik-asik semua ini di sini. Iya, salah Ya, satu nongkrong di fasilitasnya kalau di sini adalah
nanti Mas sekitar jam 10, jam 11-an ada truk ayam lewat. Iya, iya. Gitu ya. Salah satu Itu termasuk fasilitas. fasilitas ya? dari Iya, Moon. iya, iya, Fasilitas iya. lengkapnya nanti sama narasumber. Iya. Dan ya homie sih. Homie ya. Homie banget dan seru sih tempatnya buat nongkrong, buat chill, buat tempat pelarian juga cocok ini. Oi. Buat tempat pelarian saya ini cocok. Lari sekali. dari siapa Mas? Lari dari apapun lah Oh iya. yang ngejar. Oh iya. Dari tadi kita ngomongin soal narasumber Mas Reza. Betul. Narasumbernya siapa sih Mas Reza? Kalau boleh tahu nih. Narasumber pada malam hari ini ya sudah di-spill tadi kan di awal. Owner dari Moon Circle Coffee. Penanggung yaitu- jawabnya, Ya, iya. penanggung jawab dari Moon Coffee. Siapa Mas namanya? Itu namanya Mamat Al-Katiri. Mamat Oh Al-Katiri. iya bukan ya. Nanti kita suruh nyanyi Dirgat di sini. Oh saya. Namanya Mas Mamat, Mamat ya. Mamat Shadow. Jadi seperti itu. Jadi Moon adalah tempat yang luar biasa. Nah kebetulan Mas Mamat lagi di bar, dia langsung terjun langsung juga di bar di sana. Tuh, Mas Mamat. langsung Keren terjun juga di bar ya, luar Iya. biasa. Banyak Di yang harus sini- dikuliti Mas Reza. Nah, Mas Venda kan udah sering kesini nih. Di sini tuh menu-menu andalannya apa sih? Uh, Menurut Mas Venda? Bola panas nih. Kenapa dilempar sih? Di sini tuh ada Mas menunya namanya Saturnus. Wah, itu tuh enak banget, butterscotch Mas, kopi Ai, butterscotch. luar Kenapa biasa. saya tahu? Karena saya barusan pesan itu Mas. Oh. Iya. Terus ada green apple. Green apple. Itu wanginya semerbak enak banget Mas baunya Mas. Panty liner. Nah, ini Jadi kita seperti ngomongin soal menu ya. Sebenarnya kalau kalian nongki itu, kalian nyari menunya nggak sih? Atau emang nyari suasananya? Atau memang mencari apanya? Kalau nongkrong itu ya nyari relasi Mas. Pasti. Relasi, ya betul. Terus nyari menu juga. Ya. Kadang-kadang menunya kan ada di bawah meja atau di mana buku menunya. Jadi saya cari Mas. Diumpetin. Iya. Betul, Aduh, betul, nggak betul. nyambung. Iya, jadi seperti itu Mas. Dan ngomong-ngomong Moon ini adalah kedai yang culture Mas. Kenapa tuh? Kental sekali dengan culture Chinese. Kenapa? Lihat ada kucingnya di sana Mas. Oh Iya, iya. kucing Chinese di sana. Ya. Pantesan Kucing kedai pembawa kalau kata orang Cina itu kucing pembawa keberuntungan. Bawa ong. Ong ya. Ong su zeng hao lu su zeng ong. Cina. Iya, Sambil jadi Cina. seperti itu. Ya kalau nyari menu pasti nyari menu sih Mas. Jadi makanya kalau buat teman-teman saran kalau misalnya mau bikin kedai kopi, tolong banget dimaksimalkan menunya, jangan asal kalian suka ngopi ya Mas. Terus pengen bikin kedai kopi gitu. Ya mungkin Mas Mamatnya sudah Iya Mas Ahmad mungkin sudah bisa menggantikan posisi saya di kursi panas ini Mas. siap. Oke, langsung saja kita Panggil saja. panggil aja langsung. Mas Mama. Mama. Teteretet, teteretet, Masih jauh-jauh. Masih dikeroyak. Oh enggak, ini udah di Lebanon. Di Lebanon. Wes ini dia, with the red corner, Mamat Nasidaria. Tepuk tangan teman-teman buat Mas Mamat. Dia. Halo, halo. Ini dia. Itu udah nyala belum, Mas? Halo, udah nyala. suaraku udah ada ya? Cukup Oke. sekali. Siap. Selamat datang Mas Mamat di acara Warkop Sana Sini. Oke, selamat datang Asik. juga Mas Reza di Iya, Moon Circle. terima kasih atas sambutannya. Dan ya balik lagi tadi udah ngomongin soal suasana di Moon Circle Coffee ini Yap. sangat homey sekali Mas. Sangat homey sekali ya. Ada tempat duduknya kayak ada di depan rumah, kayak di depan rumah banget itu ruang tamu gitu kan. Nah, Sebenarnya karena tempatnya kayak gini aja. Oh, iya. Makanya kelihatan homies, tapi kalau Moon Circle sendiri pengennya apa ya, memberikan suasana yang nyaman lah buat salah terima kasih Mas Venda. lucu banget Venda, mau gantiin nggak Venda? Itu lucu kalau ada temannya doang. Kalau sendiri nggak lucu pasti. Kalau sendiri scream, dua kata iya. lucu. Dua kata lucu, Venda Venda Scream. Ya gimana tadi lanjut Mas Mamat. Moon Circle sendiri pengen memberikan tempat yang nyaman aja Mas buat semua kalangan. Yap. Yang harus keluar pakai sarung ya boleh, Uish. yang pakai kaos band kayak Venda boleh. Wih. Tapi tetap Nasidaria, Ven, sorry ya. nanti. Skena banget ya. Terus
memberikan suasana baru aja sih Mas. Buat di Cilacap kayaknya terlalu banyak kafe-kafe yang fancy ya kayaknya. Iya betul betul betul. Jadi kita pengen kafe yang biasa aja. Ah, Gitu sih Mas. tapi iya sih. Berarti moonlight dari tadi tuh pengen ngomongnya moonlight ternyata moon circle ya Moon ampun Circle, salah Mas, moon circle. yes. Nah nama Lingkaran moon bulan. circle sendiri tuh ambil dari mana sih mas? Moon circle, moon emang Jadi circle. suatu malam Mas, Sih. suatu di Jogja lalu aku memikirkan sebuah nama kayaknya bagus Moon Mas. Tapi kalau Moonlight kan terlalu biasa. Iya. Kayaknya Circle kayaknya lebih bagus. Jadi lingkaran bulan gitu Mas. Sailor Moon kan. Sailor Moon Benar. dengan kekuatan datang bulan. Ya, Oh salah salah. Jangan Mas. Dengan Kalau datang kekuatan bulan jangan bulan. digas Iya, bahaya iya, Mas. iya, Ya, iya. nggak Weh. boleh, nggak boleh. Oke. Dan berarti ini mengusung temanya tema galaksi. Wah, tapi Namanya ya, tema galaksi ya. ya namanya tema galaksi. Dan katanya juga tadi menunya ada yang namanya Saturnus juga kan? Betul, betul. Saturnus. Jadi kalau menu kita kan beberapa yang coffee memang kita ambil dari nama-nama planet, rata-rata dari nama planet karena pengen nyambungin sama nama kita Moon Circle. Terus kalau namanya kan kalau dulu sebenarnya konsep awalnya nama menu kita dari band Mas. Wis. Sekarang kan anaknya band banget kan. Oh iya, Anak band luar banget. biasa. Anaknya band banget. Iya. Iya, tapi nggak laku. Jadi Loh, nggak usah band. bukan nggak laku, mungkin emang belum ada pasarnya di sini. Belum ada Sama pasarnya. aja, Pak. Oh, sama aja. emang nggak mau diselamatin. Ya, emang nggak usah diselamatin. Nggak apa-apa. Oke. Nyemplung langsung jurang. Nah, sebelum membuat Moon Circle ini, apa yang dipikirin sih? Dari Mas Muhammad sendiri tuh kenapa kepikiran kok pengen membuat sebuah kedai kopi itu awalnya gimana itu? Senang aja sih Mas, aku pertama kali ngopi itu berasa kayak wah jiwaku kembali gitu kan. Jiwaku kembali yang entah dari mana kembali lagi gitu. Ah, Terus pengen juga apa ya menuangkan apa yang kita suka buat dirasain sama teman-teman tuh kayaknya lebih menyenangkan gitu. Akhirnya kita buat kedai lah Moon Circle gitu. Oke, berarti yang aku tangkap di sini berarti Mas Muhammad ini memberikan sebuah tempat, memberikan sebuah wadah untuk teman-teman yang mungkin sehobi dengan Mas Muhammad sendiri. Yes, betul. Dan mungkin apa untuk ya yang lain-lain buat sambi-nyambi mau nongkrong juga, orang-orang yang pengen nongkrong. Ya bagus sih berawal dari Mas Muhammad hobi. Berarti ngopi ini hobi ya? Hobi. Hobi ya? Hobi. Hobi yang jadi apa ya? Jadi passion mungkin bilang ya. Passion, benar. Yes. Ketika kita bekerja sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita itu pasti semuanya akan menyenangkan. Betul, menyenangkan sekali di Akan kopi itu menyenangkan sekali. Betul. Ya selain menuangkan hobi juga Mas Muhammad ini memberikan sebuah ruang buat teman-teman juga. Yes. Memberikan tempat yang nyaman dan wih, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Tentang fenomena nongkrong di warung kopi. Ya. Fenomena nongkrong. Menurut ya ini yang sama yang saya tanyakan ke Mas Wenda, esensi dari nongkrong di warung kopi. Yang kita tahu dulu kan, warkop itu adalah tempat untuk berbagi apa ya cerita, berbagi keluh kesah, berbagi ya apapun lah yang mereka pikirkan. Banyak pemikiran-pemikiran orang dikumpulkan menjadi satu tempat. Nah di situ kita sharing bareng-bareng. Nah menurut Mas Muhammad sendiri ini esensi ngopi di zaman sekarang, anak muda di zaman sekarang. Nah kalau bedanya dengan esensi ngopi zaman dulu kan seperti ya Mas, lebih banyak kita bertukar cerita, lebih banyak ngobrol, Benar. lebih banyak interaksi sama teman-teman, lebih banyak channel juga. Sekarang kan lebih banyaknya kopi sebagai apa ya? Sebagai pengakuan sosial gitu kan. Pengakuan sosial kalau kita nongkrong tempat kopi itu kayak, ini anak gaul nih gitu kan, anak trendy gitu kan.
anak skena gitu kan. Yep. Nah, kita Moon Circle sendiri pengennya mengembalikan esensi itu. Mengembalikan esensi, udahlah kita nongkrong di warung kopi udah ngobrol, ngabisin waktu bareng temen, mau ngapain itu yang penting bareng temen dan ada interaksi dua arah gitu. Makanya kita Moon Circle selalu menjalin kedekatan sama customer, itu yang paling penting sih. Nah, ya itu juga itu juga salah satu tujuan dari dibuatnya Warkop Sana Sini ini. Oke. Podcast Sana Sini ini ya seperti itu, membuat sebuah ruang, membuat sebuah tempat di mana ya esensi kita ya ngobrol kayak Betul. gini. Sharing apa yang Mas Mamat punya, apa yang saya punya, apa yang teman-teman di sini punya, kita sharing bareng-bareng. Apa sih yang dibutuhin? Apa sih yang pengen diutarakan mungkin. Nah, ngomongin soal itu. Moon Circle itu di sini fasilitasnya apa aja, Mas? Untuk menunjang teman-teman bisa ya tujuan yang Mas Mamat inginkan tadi kan. Ya. Untuk fasilitasnya sebenarnya nggak banyak sih Mas. Fasilitasnya ya kita lebih ngakrab sama customer. Kita nggak ada jarak sama customer sama sekali. Bahkan dulu waktu pertama kali di Sutomo mungkin bar paling ekstrim punya kita karena kita open bar, benar-benar open bar. Jadi teman-teman customer bisa ngelihat gimana cara buatnya, bisa ngelihat bahan bakunya apa, bisa interaksi langsung sama kita. Itu yang konsep kita yang selalu bawa sampai sekarang. Walaupun mungkin konsep di sini kita nggak open bar, tapi buat kita ngobrol sama customer selalu kita welcome dan selalu kita membiasakan ada customer datang pasti kita sapa, customer pulang kita Say sapa bye, juga, ya ya. goodbye juga, terus kita samperin juga gimana ada keluh kesah tentang kopinya atau ada keluh kesah tentang fasilitasnya. Kita selalu mencoba untuk men-treatment customer seperti itu. Luar biasa, seru sekali ya. Ya, dan ya kalau secara pribadi saya juga cari tempat kopi itu yang kayak gitu Mas. Biasanya Cocok cari yang berarti, iya, Cocok cari yang bisa ngobrol sama baristanya, bisa Ya. ngobrol sama orang-orang sekitarnya di situ biar bisa ya balik lagi ke sharing-sharing itu sendiri karena saya lebih suka ngobrol. Lebih suka ya ada teman-teman buat ngopi. Selain rokok ya, rokok itu teman kopi tapi untuk menunjang rokok itu buat ngobrol kan lebih asik lagi kan. Betul. Nah, Mas Mamat, Ya, yang menginspirasi Mas Mamat untuk buka warung kopi ini tuh apa sih? yang menginspirasi apa ya? Ini keluh kesah di Cilacap karena bukannya di Cilacap ya. Ya boleh silakan. Apa ya? Karena kayaknya harga kopi di Cilacap udah terlalu mahal kayaknya loh Mas. buat aku ya kayaknya harga kopi di Cilacap udah terlalu mahal tapi nggak sebanding dengan Kualitasnya. flavor yang Oh, diberikan flavornya. gitu. Iya, Itu iya, jadi alasan kita buat buka Moon Circle sih. Oh, itu keluh kesah saya juga sih. Itu sama berarti ya Mas. Jangan Iya. dibuka tapi Mas. Oh iya. Saya mau ngikutin anak-anak zaman sekarang aja lah. Walaupun dompetnya kering tapi tetap harus gaya. Tapi ternyata nggak bisa Mas. Ya kita memberikan fasilitas itu Mas kayak berawal dari diri sendiri kayaknya kok kopi di Cilacap sekarang udah 20 ke atas. Terus dari aku pribadi kayaknya secara kualitinya kok masih harusnya bisa nih dinaikin dikit-dikit lah bisa gitu. Makanya ya alasannya kita buka Moon Circle itu dan kita selalu garantin ke teman-teman juga kalau memang ada flavor yang kurang enak dari kopi kita silakan bilang ke barista kita nanti kita ganti dengan yang baru. Gitu. Siap ya. Wah, luar biasa sekali ya. Selain tujuannya membuat sebuah tempat untuk berinteraksi, berkomunikasi, sharing-sharing di sini juga Mas Mamat ini juga membuat sebuah gebrakan bahwa kopi enak itu nggak harus mahal. Betul. Kopi enak itu nggak harus mahal, minuman enak itu nggak harus mahal. Dan yang kita cari juga nggak selalu menunya, Ya. mungkin tempatnya. Tempatnya bisa interaksi Tempatnya sama bisa, baristanya, betul. bisa banyak hal lah kalau di kedai Iya. kopi sebenarnya yang bisa dicari. Betul, tergantung ya mereka maunya apa. Yes. Gitu. Mereka pengennya yang gimana gitu ya. Oke, Mas Mamat, gimana sih
melihat perkembangan budaya nongkrong di warung kopi dalam beberapa tahun terakhir? Dari tahun ke tahun mungkin dari zaman dulu sampai sekarang itu mungkin ada perbedaan yang berubah kah atau mungkin di Moon Circle Coffee ini emang seperti itu aja sama aja Kalau atau di mungkin pengalaman pribadi Mas Muhammad sendiri lah. kalau di Mun sih selama kita buka hampir 8 bulan sama-sama aja sih Mas, sama-sama aja nggak ada yang membedakan karena memang ya customer kita selalu nggak tahu kenapa kita membuka kedai kopi tapi interaksi antar customer pun yang memang pertamanya nggak kenal akhirnya kenal juga. Relasi. Relasinya semakin banyak. Terus kalau budayanya mungkin yang terjadi sekarang kan mungkin adu outfit mungkin. Betul sekali. Itu yang paling kerasa dan Karena terlihat ya Mas, visual iya, itu ya. Visual Iya, betul, sekali betul, terlihat betul. langsung berasa gitu. Iya, Kalau iya. dulu mungkin kita bisa ngopi dengan ya udahlah Ya kita mau udah ngopi apa gitu. aja ya, udah pakai baju apa aja, pakai sarung, pakai apa, Pakai celana ini. pendek ya, udah berangkat aja. Bebas. Sekarang ngopi kayaknya harus matching dulu. Itu beda yang paling berasa. Yang kedua, customer setiap hari semakin hari semakin tahun pasti semakin pinter juga buat mengkurasi kedai mana yang memang jadi karakterku. Iya, setuju. Itu udah pasti. Setuju. Jadi kuenya udah pasti kebagi nanti. Yap. Itu sih yang berasa karena kebetulan aku di Sasab baru 2 tahun. Oh. Ya, baru 2 tahun 4 tahunku lama di Jogja. Oh. Jadi budaya di Cilacap yang sekarang terjadi itu sudah terjadi di Jogja. Oh iya. Nah, jadi ya sama-sama aja lah. Ya, Sama-sama aja. agak telat ya berarti Cilacap ya. Lumayan. Lumayan, tapi nggak apa-apa. Yang penting Tapi yang bisa. penting kita tetap berkembang. Betul, harus tetap berkembang. Dengan adanya Moon Circle Coffee ini ya, semoga bisa tercapai lah Yes, apa yang banyaknya kedai-kedai baru yang ada di Cilacap semoga bisa menjadikan industri kopi di Cilacap makin maju juga. betul. Siap. Luar biasa ini. Ya benar sih kata Mas Muhammad ini. Kita cari tempat kopi itu ya yang sesuai dengan karakter kita masing-masing gitu. Yes. Ya saya nongkrong di mana ya nggak seterusnya saya bakal nongkrong di situ. Pasti saya Ya. cari-cari tempat yang oke kalau udah nyaman di satu tempat ya udah aku ke situ terus, ke situ terus, ke situ terus. Bukan karena mungkin saya bukan cari menunya atau bukan cari kopinya yang enak apa segala macam, cari suasananya aja. Ya. Teman-temannya, Sesuai cari kebutuhannya. relasinya, iya seperti itu. Luar biasa. Next. Nah, Moon Circle Coffee. Apa sih Ya. yang bikin warung kopi ini tuh beda dari yang lain? Ada nggak keunikan tersendiri dari Moon Circle Coffee? Keunikan tersendiri ya. Satu, aku dapat dari customer sendiri langsung bilang kalau satu-satunya kedai yang ada di Cilacap yang bisa ngobrol dengan baristanya, yang bisa bertukar cerita apapun itu, yang bisa sehumble dengan customernya baru di sini. Katanya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai Moon Circle apa ya? Nggak ada kayaknya kelebihannya Mas, sama-sama aja kok. Sama-sama aja. Cuma yang kita tawarkan adalah kedekatan dengan customer aja sih. Itu aja. Berarti sama aja sama bilang kopi kemarin di episode pertama itu. Mas Nafis juga selaku ownernya bilang bahwa apa istilahnya ya Mas? Apa ya? Customer bonding. Customer bonding. Yes. Customer bonding. Jadi apa? No, oke, no. Ganti no sekarang. No. Ya gitu, customer bonding. Jadi pendekatan antara barista dengan customernya itu ada gitu. Ada. Bisa menjalin komunikasi yang baik. Mungkin juga salah satunya punya manfaat mungkin ya kayak misal saya datang ke sini, ya ini. Saya datang ke sini mau podcast. Ya. Mas Muhammad punya tempat. Nah, kan bisa saling menguntungkan kan? Betul. Betul. Sekali. Seperti itu. Oh, berarti keunikannya ya Iya, karena- customer bonding iya. itu sendiri ya. Benar, kedekatan sama customer. Karena kalau aku sendiri sama teman-teman di sini percaya kalau barista tuh kerjanya nggak cuma bikin kopi doang, Mas. Ya. Tapi harus ada
Enggak, hiraukan aja itu mas. Ngawur. Ngawur. Agak aneh emang. Iya agak aneh. Harus ada kedekatan sama customer gimana? Kan setiap customer punya ciri khas masing-masing. Ada Yep. yang tiba-tiba datang muka cemberut, ada yang tiba-tiba datang dengan muka sumringah, ada yang tiba-tiba datang dengan marah-marah. Itu kan ada karakter sendiri. Jadi kalau di kita selalu berpikir setiap customer tipenya harus beda-beda. Tergantung dari personalitinya customer sendiri. Kalau customernya emang lebih suka yang cepet, pesan udah selesai, nggak mau diganggu, udah selesai. Tapi ada customer yang emang senang ngobrol, ada yang senang ini, ada yang senang ditemenin. Kita juga harus treat itu, karena itu bagian dari service menurut kita. Itu sih mas. Berarti sebagai barista juga kita harus bisa membaca customer ya? Harus. Menurutku harus. Iya. Ini orang minta ditemenin apa enggak gitu. Iya. Kayak Venda kan enggak kayaknya. Venda nggak usah. Nggak Kalau usah. Venda kayaknya, Ah, kalau boleh sih kayaknya besok tak pasang gitu. Venda dilarang masuk Iya, gitu. Venda dilarang Di masuk. Bennett. Oke, jadi gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini kita ngomongin tentang tren kopi. Ya, tren kopi. Menanggapi tren kopi di kalangan anak muda. Gimana nih menurut Mas Mamat sendiri? Menarik sebenarnya tren kopi kan sekarang udah masuk ke coffee mocktail Ya. yang berawal dari kopi susu sekarang masuk ke coffee mocktail. Cuma kalau aku sendiri percaya bahwa setiap tren pasti akan ada fasenya juga. Akan kembali, akan muter lagi karena coffee mocktail kan basicnya dari black coffee cuma dengan flavor dengan tambahan beberapa inilah. Terus kembali ke kopi susu pasti akan ada lagi juga. Yep. Karena sekarang produk-produk atau brand-brand gede yang mengeluarkan kopi susu juga banyak. Apalagi di Cilacap sekarang rata-rata produk besar yang masuk ke Cilacap dia punya highlight di kopi susunya. Jadi menurutku tren buat coffee mocktail masih sedikit belum bisa ngalahin kopi susu lah untuk saat ini. Oh, berarti sekarang kopi udah mulai fusion ya bareng. Iya, coffee mocktail. Nggak cuman ada manual brew, nggak cuman ada kopi susu. Iya. Sekarang berkembang lagi menjadi kopi mocktail. Di sini ada Mas kopi mocktail? Ada, cuma satu tapi. Cuma satu. Cuma Tapi satu. spesial itu. Lumayan. Lumayan. Apa itu? Bisa dijelaskan nggak mocktail di sini itu apa? Kalau coffee mocktail kita punya ada Apollo Punch namanya. Apollo Punch. Punch. Yes. Oke. Itu sensasinya apa ya? Seger tapi after taste-nya dia bitter. Apa yang ingin disampaikan dari menu ini tuh apa sebenarnya apa? Yang ingin disampaikan ya itu sebagai ini aja sih mas, pilihan aja. Pilihan kalau emang orang nggak suka susu, udahlah larinya coffee mocktail aja. Karena kita di sini nggak ada menu soda juga, jadi aman juga. Oke, siap. Kayaknya saya juga mau nyobain lah. Ini Boleh, apa mas, tadi? dicobain. Saya dipesenin apa nih Mas Wenda? Saturnus. Iya. Ini apa ini bisa dijelasin nggak? Itu Saturn ini butterscotch mas. apa? Butterscotch. Kopi susu butterscotch. Yes. Salah satu yang best seller di sini lah. Butterscotch itu apa sih? Butter mentega. Scotch Butter apa? mentega. Scotland. Itu Scotland ya? Apa sih? Ya, scotch. Jadi dia di burn gitu. Burn gitu, maksudnya gitu. Kan ngobrol kan harus ada kopinya. Iya. Nah, ini teman-teman ngobrol. Diaduk dulu tapi masih kan belum diaduk itu loh. Nah, 700 ke kanan, 700 ke kiri. Iya. Itu baru enak. Udah mas, jangan lama-lama mas. Iya. Kita sampai pagi podcastnya. Wah. Ini adukan ke 120 udah enak. Kurang berapa tuh? Kurang ya sekian lah. Banyak lah ya. Malas banyak, ngitung. banyak, iya. Oh ya, mengingatkan kembali mungkin ada yang baru datang di sini ya.
Malam hari ini Moon Circle Coffee ini selagi acara ini masih berlangsung itu all menu gratis ya Mas Mawat ya. Gratis, betul, sudah di booking. Iya kita. sudah di booking semua. Sudah Jadi di-booking. buat teman-teman yang ada di sini silahkan pesan kopi, silahkan pesan menu yang ada di Moon Circle Coffee ini, silahkan mencoba menu terbaik di Moon Circle Coffee ini. Itu gratis malam hari ini itu ngopi gratis dan kita juga disponsori sama Mas besar ini ngopi besar Bapak Samsul ya. Tapi kembali lagi saya ini hanya sebagai host ya Mas ya. Kita di sini diberikan wadah oleh Bapak ini Yes. untuk Luar biasa. bisa sekali. sharing dengan teman-teman yang ada di sini dan ntar juga kita bakal tanya-tanya sama customer-customer yang ada di sini mungkin apa sih pendapat kalian tentang Moon Circle Coffee ini gitu ya Mas ya. Oke, katanya ada door prize dari Venda ya. Wih, doorpress dari Venda. Iya. Baju yang Venda pakai. Baju yang Venda pakai nanti bakal Iya, dikasih. sama celananya juga. Sama celana, sama Sama sepatu. dalemannya juga katanya. Sepatu. Sepatunya juga, ceweknya juga. Enggak ya? Enggak ya? Di giveaway-in lah. berbuat baik itu bagus loh, Ven. Masa nggak mau? Tuh, banyak yang mau kan ceweknya Venda kan? Ya, nanti bisa dihubungin aja ya kalau yang mau ceweknya Venda ya. Atau bajunya Venda, mungkin celananya Venda. Iya, bajunya Venda bagus itu. Bagus itu, harganya 2 juta. Ah, Ya Mas Venda ya? Bajunya 2 juta ya harganya kan? Nanti di giveaway-in kan? 4,5. Nah, oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Shush. Bacot. Menurut Mas Ahmad, Ya. tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis warung kopi ini itu apa sih? betul, itu dia. Apa? Apa? itu bangkrut Mas. Oh bangkrut. Terbesar ya, tantangan terbesar ya. Iya sih, itu bukan tantangan, itu musibah sih termasuknya Betul. sih. Tantangan terbesar di Cilacap itu kita kan adanya di Cilacap. Iya, ya, di Mas. Cilacap. Kita posisinya di Cilacapnya. Tantangan terbesar apa sih? Tantangan terbesar ya ini Cilacap customernya sangat unik-unik soalnya Mas. Ini Unik-unik. Termasuk Venda. Venda unik sekali, Venda unik sekali. Venda customer di Cilacap nih sangat unik dan menantang buat kita ini loh. Apa Buat buat kita di apa ini? Es. Gitulah pokoknya buat kita. lah Nah, pokoknya itulah lah. ya. Iya. Iya itu. Nanti terjemahin sendiri lah. Iya. Jadi kayak tantangan terbesar kita ya menaklukkan pasar Cilacap sih Mas. Menaklukkan pasar Iya, Cilacap. karena unik sekali. Unik, sangat unik. Uniknya itu seperti apa? Kalau orang-orang ngomong, Mm-mm. Ya, ini ya lanjut. unik aja lah masalah unik Oh, aja. unik. Unik dan beragam dan aku suka karakter-karakter seperti itu gitu loh. Mungkin kayak kalau misal dikasih contoh, satu contoh aja. Uniknya itu seperti apa? Yang bikin itu menantang itu uniknya itu seperti apa gitu loh. Ataukah ada orang yang cuman beli kopi tapi nongkrongnya 5 jam, 6 jam. Oh itu banyak. Itu banyak. Banyak. Apalagi kedai seperti kita ya, kedai seperti kita yang konsepnya homey sekali, jadi nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Iya. Tapi itu nggak apa-apa sih. Oh kalau itu nggak Beli masalah. beli kopi satu nongkrong 6 jam nggak apa-apa. Oh, nggak Kecuali apa-apa. Venda ya. Blacklist. Itu nggak boleh. Jadi itu ya tantangannya cuman orang-orangnya Cilacap itu unik, Enggak, tantangan terbesarnya sebenarnya menjaga kualitas sih Mas. menjaga kualitas. Yes, Siap. itu tantangan terbesar buat kita karena human error pasti selalu ada lah. Ah, Pasti selalu ada, apalagi kita kan di kopi, kalau aku sendiri menganut kalau kita lagi mood kopi, bikin kopi biasanya enak. Yes. Kalau lagi nggak mood biasanya nggak enak, Hmm. kayak gitu kan. Tantangan terbesarnya di situ, di human errornya. Di human error itu terbesar karena biasanya kualitas tuh sangat mempengaruhi ya. iya. Kalau hari ini dilalah lagi enak, besoknya nggak enak, ya udah selesai kita. Ya berarti Konsistensi lah. oke. Kalau di Cilacap sendiri berarti ya masih bisa bisa ditalangi lah ya kalau tantangan untuk berbisnis kopi di Cilacap itu Bisa banget. masih bisa banget ya. Bisa. Karena punya pasarnya masing-masing sih ya. Di Yes, Cilacap itu kuenya punya- pasti sudah ada. sudah ada porsinya masing-masing. Ada apa? Oh lanjut. Oke.
Selanjutnya Mas Mamat, gimana strategi Mas Mamat ini untuk menarik pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka? Menarik ini, menarik. Iya, ya harus menarik lah. Menarik, Kalau nggak menarik nggak jadi host. Betul, luar biasa. Sombong juga bos saya. Ya. Boleh. Apa menarik pelanggan apa ya? Kalau secara strategi marketing sebenarnya kita belum berjalan mas. Buat kita menarik pelanggan sebenarnya kita kebanyakan marketing kita dari mouth to mouth. Dari customer mulut ke customer. ke mulut. Yes. Ciuman gitu? Wah. Enggak ya? Kalau lawan jenis enggak, kalau sama jenis kan susah mas. Gitu loh, susah. Oh ya, masih dari mulut ke mulut lah ya? Iya, mulut ke mulut. Ya paling sosial media pastilah. Sosmed dong. pasti. Iya. Cuma kan sosmed kita kan masih belum terlalu bagus lah. Kita akui itu sosmed kita belum terlalu bagus. Ya bagus enggaknya sih Tergantung lah ya. aja sih. Yang penting kita sudah Berusaha. memfungsikan Bener. sosial media itu dengan baik. Menariknya itu dari sosmed pastilah, dari sosmed kita sempat beberapa bikin reels yang agak lucu-lucuan gitulah. Terus buat mempertahankan loyalty-nya teman-teman customer ya, kita panggilnya teman-teman di sini tuh Monster namanya mas. Monster, keren Yes. sih, keren sih. Monster, Monster. iya. Monster. Itu mungkin dari kata monster nggak sih? Iya benar. Karena orang-orang di sini tuh kayak monster, oh enggak dong. Tidak. Tidak. Ada sih tapi nggak usah disebut Penda. lah. Udah tahu lah kan, udah tahu lah siapa itu. Kita selalu ada Monster of the Month. Jadi Monster kalau of the month. iya Oh berarti pelanggan. pelanggan of the month. Oh, pelanggan of the Jadi month. kalau dia Penyumbang terbanyak atau apa? lah, kurang lebihnya seperti itu. Kurang Iya, lebihnya iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kalau ada monster yang kesini setiap hari atau enggak sehari 2 kali selama sebulan kita nobatkan sebagai Monster of the Month. Wah. Apa itu? Cara biar jadi monster itu seperti apa? Monster of the month itu Yes, gimana? harus kelihatan di kita. Setiap Kelihatan hari, terus? oh ini absen sehari ini, absen. Kalau misal saya datang parkir terus cuman ngelihat muka aja halo terus saya pulang lagi gitu selama sebulan. Yo enggak dong. Nggak Kan enggak boleh ada ya? pemasukan. Bang. Iya. Kan enggak sumbangan kan berarti kan. Nggak harus nongkrong di sini dulu ya. Iya, nongkrong di harus sini. nongkrong di Kelihatan sini. ngelihat dulu di Ngeliat sini dulu. sering gitu. Oh, baru tahu nih ada. Ada sistem seperti ini Monster of the Month. Betul. Keren. Jadi Mungkin kalau bisa ordernya udah biasa ya Mas. Nah, Ah. itu udah kandidat tuh, kandidat Monster of the Month tuh. Oke. Udah mulai ini kayaknya mau Monster of the Month nih. Tinggal terus atau enggak nih. Iya. Gitu. Kecuali Venda itu pasti enggak. Venda Pasti enggak. enggak menjual Mas. Enggak. Jadi kayaknya enggak usah lah. Nah, apa yang diberikan ketika udah menjadi Monster of the Month ya? Yes. Apresiasi apa yang diberikan dari Moon Circle Coffee ini? Udah di-upload fotonya Mas di Instagram. Oh, di-upload ya, Mas? Yes. Monster of the Month di-upload kan, di-upload. Dapat promosi ya? Dipromosi. Oh iya. Udah di-upload. Kalau udah masuk di feed, Heeh. yang Monster of the Month dapat 1 kali kopi gratis. Luar biasa. Atau 1 kali menu servisnya. di Moon Circle. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat warung-warung kopi yang lain nih. Ada Monster of the Month. Iya, jadi pelanggan of the month lah. Iya. Gampangnya dari gitu. Kayaknya kalau crew of the month kan Iya udah biasa, semua pekerja pasti kan digituin Iya. ya. Ini kita mengapresiasi customer ya. yes. Luar biasa. Oh gitu. Caranya seperti itu. Jadi Ya nggak tahu Venda ngomong apa nggak tahu deh. Biarin aja, udah biarin Venda ngomong apa. WA aja mas, WA biasanya juga WA kan. itu Mas, Wah. kalau nanti ada Monster of the Month. Wah luar biasa. Wah, nah mungkin buat teman-teman yang ada di sini baru tahu kalau Moon Circle Coffee ini ada apresiasi untuk customernya bisa menjadi Monster of the Month Ya, atau nanti. customer apa sih bahasa Indonesianya? Customer bulan ini Iya, pokoknya customer paling terbaik loyal lah ya. Iya, loyal. Customer paling loyal di sini bisa berkesempatan mendapatkan 1 kopi gratis ya. 1 kopi gratis. 1 kopi gratis. Syaratnya sama tadi harus selalu absen di kita. harus selalu Ya, absen. selalu Oke. ada, selalu hadir menemani kita kan, menemani teman-teman di Moon Circle. Luar biasa sekali ini strateginya nih. Bisa menginspirasi juga nih buat warung-warung kopi lain ya. Iya. Boleh kan kalau misal dicontek ini boleh kan? dong, Boleh kan? boleh Mungkin- banget, boleh. Mungkin besok juga udah Monster of
the Month, ntar kita bikin Monster of the Year. Jadi Nah. dari Monster of the Month ini kita award lagi nih. Award lagi, Iya, ya, ada award. dibikin award, ntar di voting nih. Di voting nanti kita kan di post di Instagram. Betul. Follower iya. Instagram Moon Circle kan sekarang udah Ush. Oh iya, apa Instagramnya Moon Circle itu apa sih? Moon Circle Coffee. Ya, Moon Circle, kayaknya Moon Circle Coffee loh. Kayaknya loh. kayaknya bener ya, saya cek dulu coba. Kayaknya loh. Coba. Lupa, kayaknya kemarin ganti. Moon Circle Coffee, oh iya, Iya, at bener Moon kan? Circle Coffee. Simple kok, masih Simple, gampang simple. dicari. Nggak pakai titik, nggak pakai underscore, langsung Moon Circle Coffee. Iya, besok mau tambahin bintang, titik, koma, Nggak, jangan, susah. biar susah gitu loh. Biar nggak bisa dicari. Iya. Biar katanya hidden gem. Sekarang kan trennya seperti itu, warung-warung kopi yang hidden gem Nah. itu Niatnya kan besok kita hidden gem kan mas, itu tak tutup kan, tak tutup, di beton semua. ton semua, cuma lubang 3 cm lah. Buset. Jadi ngintip aja loh. Pesannya lewat situ. Yes. Waduh, keren. Ya jadi itu kembali lagi mengingatkan buat teman-teman yang mau menjadi Monster of the Month, yes, berkesempatan dapat Langsung kopi gratis mendaftarkan langsung aja. diri Anda. Mendaftarkan diri. Langsung aja sering-sering kelihatan aja di Moon Circle Coffee ya. Betul. Sering-sering kelihatan di sini. aja. Tapi Terus buat kenalan dulu. buat kandidat besok sudah di booking mas. Us. Oh, sudah. Buat bulan ini sudah ada. Oh gitu ya, bisa di booking ya, kayak sudah kursi ya. Kursi apapun itu mungkin bukan kursi yang kalian pikirkan lah ya. Bukan dong. Bukan. Masa bukan. kursi? Ah, udah dong. Nah, kursi sini maksudnya kan? Iya, kursi sini. Reservasi maksudnya Bisa. itu kan, iya. Oh bisa ya Nah, di booking seperti itu ya. Bahaya ya mas ya. Heeh. Sponsor loh mas. Aduh masih sore lagi ya. Nggak apa-apa lah kita. Ya esensinya ngopi nongkrong itu kan kayak gini mas. Ngobrol ke sana Iya, sini. benar. Bukan Baik, nggak ngalor ngidul. jelas sih. Cuman yang ngalor ngidul aja. Ngalor Ngidul aja. Betul. Jadi ya bagus sekali tadi. Saya baru tahu banget malah. Saya kan Lama di sering- Swedia ya. enggak, saya lama di Mongolia. Oh, Nah. oke. Habis itu pindah ke Kongo. Oh, Republik Demokratik berarti. Ya. Sempat ke ini nggak mas? Ke Suriname nggak? Suriname pernah nonton konsernya Didi Kempot. Betul. Iya. Wah, sefrekuensi. Iyalah. Keren. Makanya saya udah jadi monster di sini. Wis. Monster saya udah Jangan monster mas. Bahaya. monster ya, Monster. monster. Ya, oke. Next bulan depan saya mau booking juga. Ada fee-nya mas. Oh siap, gampang aja. Oh bisa ya pakai duit ya, bisa ya. Oh, Sempat ada yang minta tapi kita nggak bisa kalau pakai duit. Oke. Mungkin saya boleh tanam ubi lah di sini lah ya. Wes. Enggak sanggup kalau tanam saham di sini soalnya. Jangan mas. Tapi kebanyakan orang mas. Oh iya. Malah nggak mau loh ditanamin saham di sini Jangan. loh. Kebanyakan orang bagi-baginya susah mas. Nanti, mas. Oke. Selanjutnya, nah Mas Mamat. Ya. Ada nggak sih rencana untuk ekspansi atau menambah inovasi baru di warung kopi ini, di Moon Circle Coffee ini? Oh pasti ada Pasti ada. Pasti ada. Target kita kan selama 3 tahun kita bukan udah pengennya 50 cabang ya mas. Wih, bisa ya? 50 cabang, ya. Itu jajaran semua lagi. Iya. Jadi satu rukonya tuh 1 meter. 1 kali 1. 1 kali 1. Bisa, boleh. Ada lah pasti. Ekspansi ada mas. Ekspansi ada. Ekspansi ada. Karena kan kita masih sangat manual sekali ya barnya ya. Mm-mm. Pengennya ya upgrade Yes. ke yang lebih baik lagi. Terus Ya, juga ya. secara ini juga dibaiki lagi lah. Ya mungkin kalau nggak ya diperlebar lagi lah mas sampai ke jalan raya ditutup sekalian jalan Iya, rayanya boleh. pengennya sebenarnya sampai ke rumah Penda, cuma kan rumah Penda kan aku nggak tahu mas. Jadi Tak nanti- kasih tahu Nah, tanya rumahnya dulu. di mana ya mas? Ya kan? Lupa saya. Tapi tahu jalannya. Ntar kalau ke sana kabarin aja mas. Boleh, Anterin. Dikenalin sama orang tuanya masa nggak boleh sih? Ya udah sih, nggak usah marah-marah. Marah-marah terus. Kalau ekspansi ada mas, ekspansi Nah. ada pastilah. Inovasinya apa? Inovasi. Yang mau- Oh kita mau ini belum terlaksana sih, tapi kita mau ngeluncurin campaign baru Wis. buat
teman-teman yang suka pakai baju band kita mau ada special diskon. Wah. Terus buat yang student punya student card juga kita ada diskon. Oh. Sama kita mau ngeluncurin campaign baru namanya Coffee Contract. Coffee kontrak. Yes. Oh, sistemnya kayak membership gitu ya? Hampir sama kayak membership. Oh iya. Yes, hampir sama kayak membership tapi bedanya customer invest di awal. Invest di awal nanti kopi disimpan di sini, nanti kalau beli black coffee itu udah free gitu. Ush, Kurang lebihnya kayak gitulah, gampangannya kayak gitu. luar biasa nih. Keren Mun Circle. Dan wah, banyak hal-hal yang baru saya dapatkan sih. Apalagi di perkopian di warung-warung kopi Cilacap ini saya baru tahu di Moon Circle Coffee nih. Konsepnya bagus sekali. Dan oke, saya mau sering-sering kesini kayaknya sih. Nanti tolong dipersiapkan ya Mas ya. Monster of the Month. Iya, Boleh, Monster boleh. of the Month Mau saya bulan mau apa? booking. Bulan apa? Siap. Mau bulan Januari bisa? Masih lama dong. 2070? Aku ndak yakin, Mas. Ndak yakin. Mas. Sama sih. Ya sama saya juga belum. 2100 ya. 2100. Ya. Oke, mungkin dari Mas Muhammad sendiri nih sebelum kita mau kayaknya ini ada yang di sini juga ada Live live musiknya. Yes, Iya, ada live music musiknya untuk sessionnya. menemani malam-malam nongki-nongki di Syahdu. Moon Circle Coffee yang syahdu untuk melihat bulan ya, karena Moon bisa mendengarkan lantunan-lantunan dari bandnya apa ini namanya Mas? Coffee Nanti ya? Mate, Coffee Mate. Coffee Mate. Mm-mm. Coffee Mate. Soalnya kan kalau bandnya Venda mahal. Oh iya. Jadi Ya. Nggak usah lah. Iya. Bandnya Venda mahal. Vokalisnya Venda lagi. Iya. Kasihan Venda di roasting terus, ganti lah. Nanti, Kak. Mungkin ada sedikit apa ya? Kayak pesan buat customer yang ada di sini itu apa sih dari Mas Muhammad sendiri? Ada pesan mungkin atau ada apa yang mau diomongin buat Moon Circle ini? Nanti kita bakal ada sesi sharing juga apa yang pengen dipengenin di sini di Moon Circle Coffee Iya. ini dari customer yang ada di sini mungkin kita nanti bakal tanyain. Iya mungkin ganti baristanya gitu, lebih ganteng dikit gitu kan, bisa nggak apa-apa. Ya mungkin silakan Mas Muhammad bisa ngasih Pesannya apa ya? sedikit. Jangan mengeluh kopimu dingin. Dia pernah hangat tapi kau diamkan. Nah itu pesannya. Paham? Itu loh Mas maksudnya. Paham. Situ. Terima Tepuk tangan teman-teman buat Mas Iim di sini. Ya. Beliau adalah sosok seniman yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia seni di Cilacap ya teman-teman. Salah satu pionir juga. Silakan Iya. Mas Reza tanya-tanya Mas Iim udah di situ. Ya silakan diceritakan dulu dong mengenai Mas Iim nih berkecimpung di bidang apa. Oh, beliau adalah salah satu basis. Biar dijawab sendiri, Oh, biar dijawab oh sendiri. ya Mas sama Iim, silakan Mas Iim. Mas Iim. Sebenarnya Mas Iim ini apa sih? Iya. Ya tadi udah diceritain kan. Jadi kalau dibilang basis saya nggak basis banget sih ya. Di sini Wih, ada yang basis lebih banget. ada yang lebih pro dari saya, di sini banyak basisnya. Ada Mas Abbas di sana tuh. Master of basis. Wih, ternyata banyak juga sekarang di sini ya seniman-seniman ya, musisi-musisi juga ya. Kalau saya cuma bisa-bisaan aja Mas. Oh. Ya untuk sekedar hobi aja sih. Boleh disebutin mungkin Mas nama instansi musiknya apa Mas? Nama instansi musik keren. Instansi musik siap. Namanya Infinity Mas. Enggak usah. Salah, Infinite Glory salah. nggak tuh? Ya, balik lagi ya pertanyaannya yaitu sebagai musisi. Sama lah pertanyaannya kayak tadi. Jangan Ngapain? Ngapain sih datang ke warkop itu musisi biasanya ngapain sih? Selain ngisi reguleran. Selain musisi reguleran itu yang dicari di warung kopi, ngobrol apa yang pengen didapatkan di warung kopi itu sebenarnya apa sih? Esensi ngopi sebagai musisi nih Mas Iim nih. Kalau saya sih pas kebetulan memang suka ketemu sama orang-orang baru ya Mas. Yap. Ketemu sama orang-orang baru, terus membuka bahasanya, masih kenalan-kenalan baru, punya teman-teman yang baru kan asik. Ada beberapa obrolan-obrolan yang belum pernah kita obrolkan dengan teman-teman kita yang sebelum-sebelumnya. Itu. Jadi nongkrong di warung kopi itu saya lebih ke mencari
teman sih mas. Kalau untuk inspirasi musik kayaknya nongkrongnya di tempat yang lain lagi sih. Kayaknya sih. Oh, gitu. Biasanya di kamar mandi itu banyak inspirasinya. Sambil nongkrong. Nongkrong juga tapi Mas di Iya itu kan nongkrong. Iya, nongkrong juga di orang di apa di toilet juga nongkrong juga kan di kamar mandi kan. Nah, sebagai musisi di Cilacap nih. Gimana menurut Mas Iim nih? Apa tuh? Struggle-nya, struggling menjadi seniman musik di Cilacap. Wah itu kalau struggle banget sih mas. Jadi Struggle memang banget. harus banyak yang dilakukan oleh teman-teman musik ya. Contoh tahun 2022 apa ya? Ya Ven ya? Protpir ya? Iya, Protfir. Apa 2023 ya? 2022-2023 ada, Mas. Itu teman-teman musik Cilacap sampai mengikuti kompetisi yang diadain oleh salah satu brand biar bisa menembus ke luar Cilacap gitu mas. Karena di Cilacap itu kita agak kesusahan sih, wadahnya aja masih belum tahu di mana gitu. Seperti itu. Jadi harapannya Mas Iim dengan apa yang diceritakan tadi itu berharap bahwasanya Cilacap tuh seperti apa Mas? Memandang musik kah atau bagaimana kah atau seperti apa gitu loh? Supaya teman-teman yang di sini bisa lebih apa ya? Bisa diajak berkompromi soal oh berarti di Cilacap tuh ada musik ya? Ah, iya. Gitu loh Mas. Menurut Mas Iim tuh harus seperti apa Mas? Harus gini-gini aja udah. Oh shit man. Oh shit man. Apakah sudah cukup dengan ya udah Mas Iim dengan Tapi kalau tanya ke saya juga salah sih Ven. Lah saya juga belum ngakuin apa-apa kok. Lu belum ngelakuin apa-apa Ya, maksudnya- katanya. nggak usah yang belum melakukan apa-apa, yang sudah Mas Iim lakukan aja. Iya. Kalau yang sudah saya lakukan dan teman-teman Samara lakukan gitu Yep. ya. Ya kita hanya berkarya sesuai apa yang lagi kita rasain aja sih. Jadi dan tidak pernah kita menyatakan orang tuh harus suka ke karya kita gitu loh. Ya kita bikin lagu mengalir gitu aja, nggak pernah yang kita mau buat yang gini, nggak pernah sih sama ini. Jadi dari tahun 2017 ya, Samara 2016 17 lah. Ya kita hanya berkarya mengalir aja sih mas, gitu. Apakah ada kekesalan Mas? Karena kan kita tahu soal kita bikin karya kan juga susah Mas, gitu loh. Bikin karya kan juga susah, bikin karya kan adalah hal yang tidak semua orang sebenarnya bisa lakukan dengan cara yang mudah gitu loh Mas. Ya. Mungkin semua orang bisa berkarya, tapi kan sebagai orang yang sudah punya porsinya seperti Mas Iim bikin karya, itu tuh ada kekesalan nggak Mas? Saya udah bikin karya ini tapi kok kota tempat saya lahir belum bisa mengapresiasi ini atau itu gitu. Pasti kan ada itu gitu. benar. Dan Kayaknya itu yang kesal kamu Ven. nah, apakah band Mas Iim ini juga ingin mengangkat nama kotanya sendiri untuk bisa dikenal lagi gitu loh dengan bandnya Mas Iim apa Samara kan? Samara, Sakinah Mawadah. Warohmah. Kalau kekesalan Mas Wenda itu ya kalau kita Kok dilempar mau- ke saya Mas? Kenapa Enggak, Mas? yang pertanyaan Mas Wenda tadi tanyakan. Kalau kekesalan itu mau bikin kita menjadi yang emosional gitu ya Mas, atau kesel banget, mau marah atau mau apa bisa Mas, kita sikapi itu dengan seperti itu juga bisa. Tapi di Samara itu kita tidak mau menyikapi itu dengan marah tapi kita yaitu balik lagi kita bermusik aja terus dan kalau memang sekarang di kota kita ini masih belum bisa dihargai, kita masih punya banyak jalan kok Mas. Karena menurut saya mungkin musisi yang era dulu itu memasarkannya masih harus lewat kaset, harus lewat iya kan. Kalau sekarang itu kita sudah memiliki banyak senjata, ada platform digital yang memang akhirnya sih itu kita lagi yang nge-push ya Mas ya. Jadi kita mau marah ya bisa, tapi kalau bisa tetap berpositif thinking ke depan. Nah, namanya juga band-bandan kan harus dibawa fun. Begitu Mas. Dewasa sekali ya Mas ya. juga kalau marah juga ngapain? Iya. Gak ada output yang pastinya gitu loh. Daripada marah-marah mendingan cari solusi lain gitu, cari jalan lain kan. Sebenarnya beliau-beliau ini dari Samara saya merasa mereka adalah pemarah semua Mas. Nih Mas,
Karena gini Mas, karena namanya juga ketebak Mas. Samarah. Oh ya, betul. Sa artinya saya, marah, samarah. Oh iya, bisa. Bisa. Keren. Gimana Mas Im? Lanjut Mas Im. Terus apa tadi ya, Mas? Apakah band Mas Iim ini ingin mengangkat juga nama kotanya untuk ayo loh ini loh ada loh di kota ini ada band yang Oh, kalau itu harus, Mas. harus. Ya karena kita makan dari tanahnya Cilacap, minum air pun dari tanahnya Cilacap begitu, Mas. Kita juga dibesarkan di Cilacap. Jadi ya coba mungkin bisa ke acara-acara yang ini ya, Ven ya. Setiap kita ditanya itu, Mas dari mana bandnya sih? Kita dengan banget Cilacap. Yes, Ya. betul. Begitu. Jadi kalau ditanya ingin mengangkat Cilacap, saya sangat ingin. Kalau dikasih kesempatan pun ya harus mengangkat nama Cilacap. Begitu. Nah, berarti kan sudah membanggakan kan. Sekarang dibaliknya lagi nih. Apakah sudah cukup kotanya sendiri untuk mewadahi hal itu? Oh iya, itu benar pertanyaan, bentar Mas. Karena fakta menariknya Mas Reza, Iya, apa tuh? fakta menariknya, benar pertanyaan dan nyambungnya sama apa yang mau saya bicarakan. Yap. Jadi gini, fakta menariknya adalah Samara ini adalah band yang bahkan sudah dikenal, tapi di luar Cilacap Mas. Justru di luar Di luar Cilacap. Cilacap, banyak sudah tahu Samara, sedangkan di Cilacap hanya segelintir orang yang tahu gitu loh. Nah, itu Jadi dia. gimana Mas, apakah sudah cukup kota ini untuk Samara gitu loh? Sebenarnya di Cilacap udah banyak yang tahu, Mas. Setiap di Sombong, acara, sombong. Enggak, di acara-acara weddingan itu disebut loh. Oh. Sakinah mawaddah warahmah. Oh ya, sem. Ya. Kalau itu saya nggak tahu sih, Mas. Memang mungkin pada saat itu pasarnya lagi ke sana ya. Kita nggak tahu di 2024 ke sana. Kita nggak tahu ya. Jadi apakah mungkin salah satu alasan Mas Iim sebagai seorang seniman datang ke kedai kopi itu ada nggak sih niatan buat mengenalkan lagu-lagunya Mas ke teman-teman yang mungkin ketemu di sini gitu loh, Kalau mengenalkan ada, Mas. di warung kopi? Iya, mengenalkan ada. Itu salah satu, ya itu kenapa kita mesti berjejaring, bahasanya kalau sekarang berjejaring ya, Yes. berjejaring. Itu biar kita sama-sama bisa saling mengenalkan apa yang kita punya, Ya. bisa sharing dan kita bisa tahu, punya saya kok seperti ini ya, punya kamu bisa kayak gini, gimana caranya? Betul. Biar sama-sama mengenal gitu loh, Mas. Nah, itulah adanya warkop Warkop. sana sini Apal- sebagai media. Betul. Dan itu juga esensi Yang ngopi sebenarnya. Itu aja yang kopinya kecil loh, Mas. Apalagi yang kopinya besar. Betul. Waduh. Wow. Betul. Kalau yang ngomong Mas Iim kita nggak bisa membelokkan sana sini, Iya, Mas. iya. Emang iya. bener. Apa-apa. Kopi betul. besar tuh gimana sih maksudnya Mas? Besar porsinya. Oh. Porsinya Biasa kalau di besar. kafe-kafe kan mau yang normal atau yang large? Iya, nah ini versi large-nya, besarnya. Iya, besar sekali. Ini iya. berarti besarnya Mas Iya, ya, luar betul. biasa. Jadi itu salah satu tujuan Mas Iim ke kedai kopi tadi ya itu Mas Reza tadi. Iya. Salah iya. satunya adalah gimana caranya Memperkenalkan. Berarti itu salah satu bentuk survive-nya Mas Iim juga ya Mas? Untuk Bisa. memperkenalkan. Bisa dibilang seperti itu, Mas. Luar biasa ya. Emang sebagai musisi struggle-nya harus seperti itu ya Mas ya? Ya harus sana sini, Mas. Luar biasa. Dulu kan kita nongkrong aja ketemu di lofi, di bangku, Eh, Wah, di tempat ngopi juga kan? Iya. Tempat ngopi juga. dan udah nggak ada tempatnya malah. Ya. Ganti nama kan. Oh ya. enggak ada masalah, enggak ada, enggak usah dibahas. Nah harapannya nih buat dari Mas Iim sendiri itu harapannya gimana untuk dari POV sebagai musisi untuk Cilacap sendiri atau mungkin untuk tempat-tempat ngopi juga untuk Apa para tuh? musisi untuk para pegiat kopi juga mungkin untuk para barista owner kopi Iya. bagaimana cara bisa mungkin mulai memperkenalkan musisi-musisi Cilacap dengan menyetel lagu-lagu band Iya. lokal seperti atau, itu. Iya, atau mungkin bagaimana sih menurut Mas Iim caranya Cilacap menyikapi adanya musisi-musisi Cilacap itu harus seperti apa? Betul. Gimana ya? Jadi menurut saya itu sih harus sama-sama berimbang ya, Mas. Jadi kalau saya lihat itu kan di coffee shop ini atau kafe-kafe kopi itu sebenarnya mereka sudah memberikan ruang, sudah memberikan ya ruang mereka untuk banyak komunitas. Salah satunya musik itu tadi.
Cuma permasalahannya adalah saya tanyakan kembali, apakah teman-teman musisi Cilacap ini atau SDM-nya itu sendiri apakah sudah siap dengan itu gitu loh. Dangdut mas harus dangdut mas. Sudah siap belum dengan itu kalau sekarang tiba-tiba diwadahi, kemudian tempatnya ada gitu dan ternyata yang mengisi ruang hanya itu saja gitu loh. Iya sih betul sih. Bener. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ternyata dengan adanya mungkin apa ya mas, dari kafe kopi itu harusnya lebih show up lagi ya. Jadi mungkin teman-teman atau diadakan kompetisi musik lagi gitu. Jadi teman-teman musisi akhirnya terpanggil gitu. Dari yang kalau sekarang mungkin yang dikejar harusnya yang anak-anak muda-muda ya mas ya. Kalau yang Ngomongin seni sekalian di sini mau speak up ya Mas Reza. Apa tuh? Di luar acara ini pada hari Minggu besok kebetulan tanggal Oh, 23 itu Oh, harus iya. datang. itu ada salah satu Yes. salah satu bentuk gebrakan dari musisi-musisi Betul. Cilacap Betul. untuk menunjukkan buat show off bahwasanya mereka tuh ada. Yes. Jadi Ya, besok di X lapangan Batalion ya Mas. betul. Itu ada dari jam 2 siang sampai selesai. Sampai selesai. Jadi buat teman-teman yang ada di sini mungkin nggak tahu besok tanggal 23 itu ada acara di mana yang pengisi acaranya band-bandnya itu orang-orang Cilacap semua. Betul. Musisi-musisi Cilacap semua. Dan ada skateboardnya juga. Ada skateboardnya juga, komunitas-komunitas Cilacap Betul, juga betul. ya di situ ngumpul semua di situ. Jadi ya mungkin ada yang nggak tahu mungkin di Cilacap ada ini nggak sih, ada itu nggak sih, atau ada yang belum mengenal ini, mengenal itu, datanglah besok di lapangannya X Batalion ya, X Batalion. tanggal 23 besok hari Minggu. Tanya ke Mas Im namanya apa sekarang Mas lapangannya? Apa tuh? Lapangan X Batalion namanya apa Mas? Lapangan sih? Jenderal Sudirman. Emang ya? ada? Jenderal oh, Sudirman. lapangan Jenderal Sudirman. Itu aja saya nggak tahu. Jadi beliau yang bikin Jenderal Sudirman ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, terima kasih buat Mas Iim atas Itu juga- insight bagusnya. Itu juga salah satu gebrakan teman-teman dari skateboard biar bisa mengangkat ya itu tadi pertanyaan kira-kira gimana sih musisi Cilacap. Itu salah satunya mengadakan event itu. Jadi aslinya eventnya event skateboard tapi Kolaborasi dengan kolaborasi dengan musisi-musisi. Iya, itu. Jadi dari kita untuk kita sebenarnya. Betul. Luar biasa. Tepuk tangannya teman-teman buat Tepuk tangan dong para buat- penggiat buat musik para atau pegiat musik penggiat dan- seni di Cilacap semuanya luar biasa. Nah itu dia tujuan dari Warkop lagi Mas. Karena kita bisa saling berhubungan loh. Oh betul, karena gini, nggak memungkiri ya, mungkin Mas Iim juga bisa menyepakati ini bahwasanya kadang-kadang kita mau bikin acara apa, rembuganya di warkop Mas pasti. Iya. Kita bikin acara apa, ngobrolnya di warkop. Iya, Gimana pasti. caranya? itu bukan hanya masalah musik mas. Iya, Masalah semuanya. Pekerjaan. Yep. Rata-rata dealsnya itu bukan di tempat kerja atau di kantor, malah dealsnya rata-rata di warung Yes. kopi. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya buat Mas Iim. Dari saya nih Mas, saya mau tanya, Mas info locker ada nggak Mas? Kalau info locker banyak mas. Mas Menda cukup masuk ke S Hardware bagian belakang. Hai. Loker Itu banyak betul. locker itu. Siapa tahu kan, siapa tahu MPS ada info locker bisa. Jadi Ya. luar biasa banget. Ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Iim, Mas Reza, atau Mas Iim mau berstatement lagi? Iya mungkin ada pesan-pesan terakhir. untuk Atau enggak teman-teman. gini, terakhir untuk menutup dari Mas Iim adalah harapannya apa sih Mas untuk Warkop sana sini ini gitu loh. Ya. Atau enggak kesan dan pesannya apa Ya. setelah Mas Iim mengikuti Warkop sana sini tuh Ya. seperti apa gitu loh. Nyala. Mati lagi. Mati beneran malah. Itu emang jahil Mas Reza. Gitu, enggak. Mati lagi Mas. Tuh, Ini pakai kayaknya- mic saya. Ya itu dia Mas Im. Belum. Ini Mas Im. Nah itu hidup Mas. Sengaja banget. Dimatiin. Kalau mungkin apa ya? Ya warung-warung kafe-kafe kopi sana sini itu tetap memberikan ruang sih Mas. Untuk semua komunitas, bisa juga musik, bisa juga ada skateboard, atau tadi sore itu saya lihat ada atlet gaple ya sore ya. Itu Mas masih ada di belakang tuh gaplenya. Oh iya. Nah Ini mejanya meja gaple. loh. Oh iya. itu tetap pada rulesnya aja sih. Jadi
memang nggak berasa ya. Itu nanti kayak apa sih kalau bilang snowball, lama-lama akan membesar. Membesar, betul gitu. Luar biasa Luar banget biasa Mas banget, Iim. bagus. Itu simple tapi past tense. Iya. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Iim, teman-teman gokil banget loh ini loh. Nah terakhir Mas, Nih terakhir. Mas, mungkin salah satu untuk meramaikan seni atau musik di Cilacap adalah SDM-nya juga mau berseni dan bermusik. Ada tips dan trik nggak sih Mas, gimana caranya biar kita berani buat bikin band atau bikin lagu atau apapun itu supaya makin rame? Tips apa tipsnya? Jangan dibatasin sih. Itu aja sih. Keren. Singkat, padat, jelas. Iya. Kalau dibatasin susah. Gokil. Ya, ini namanya berseni kan nggak bisa. Bebas, seni itu Bebas. bebas. Ya, tapi Betul. jangan terlalu bebas. Oh iya. Kita berseni di Block City ya Mas. Kita berseni bebas di kota yang tertutup. Terima kasih buat Mas Iim atas insight-nya luar biasa ini dari musisi, POV dari musisi Cilacap yang benar-benar Sebenarnya saya bukan musisi. musisi sih, Mas. Saya cuma orang biasa. Tapi Cuma warga mo- biasa. secara KBBI, orang yang bermain musik, orang yang bermain musik ya masuk di bidang musik itu termasuk musisi, Musisi. sih. Apalagi main instrumen kan, main Betul. basis itu. Apalagi di termasuk rumah musisi. punya strap bass Mas. Sudah pasti musisi. Ngapain lagi coba ngoleksi strap bass kalau bukan musisi? Iya betul. Kalau Samara itu awalnya kita mau bikin debus, Mas. Sama begalan. Kalau kabar baik Mas? Kalau kabar baik dia IO wedding Oh biasanya. iya. IO wedding tapi gerang. IO wedding tapi Nirvana. Luar biasa. Udah cukup Mas, apa ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Cukup, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan sekali lagi buat sebelumnya. Mas Iim di sini. Semuanya semangat. Iya, semangat. Ya, tepuk tangan kopi gratis. Ngopi habis, pesan lagi. Yo. Apa? Kalau tadi ini gimana kalau kita tetap sama orang yang berhubungan dengan Munanja? Apa? Ya boleh, silakan. Di Apa? lain Mas Ahmad di sini ada Mas Jason. Mas Jason bisa ke kursi panas Mas Jason silakan. Beliau ini salah satu penanggung jawab Mun yang sangat luar biasa Mas. Heeh. Iya, dia memberikan kita ruang, dia yang ngasih kebebasan di Mun. Silakan Mas Jason bisa di kursi panas ini duduk. Enggak, Mas Ahmad udah, nanti Mas Ahmad, sekarang Mas Jason dulu. Nah, gantian. Dia salah satu kolega hebat dari Mun. Iya. Tepuk tangan buat Mas Jason teman-teman. Kalau nggak ada Mas Jason mungkin kalian nggak ngopi di sini ya teman-teman ya. Silakan Mas Jason diambil mic panasnya Mic panasnya. dan silakan Mas Jason tanya-tanya karena saya mau ke belakang bentar. Nggak bisa gitu Mas. Kamu sudah bertanggung jawab memanggil orang, berarti kamu mau ada pertanyaan. So, oke Mas Jason silakan perkenalan terlebih dahulu. Iya, selamat malam. Perkenalkan. Iya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Jason. Kebetulan saya juga sebagai penikmat kopi dan saya Munster. Monster. Monster pertama. Monster pertama. Monster pertama. Bosnya Monster. Ya gimana Mas Jason? Sebenarnya dari tadi kan kita bicara soal ini ya, soal soal orang yang datang ke Mun tuh mau ngapain, mau bertukar cerita soal apa. Betul. Terus tadi udah tanya sama-sama, sekarang tanya ke Mas Jason. Sebenarnya kenapa ada Mun sih Mas? Ingin memberikan apa sih Mun dari Mun Mas? Untuk orang-orang. Tadi POV dari Mas Muhammad udah ya, sekarang Iya, POV sekarang dari Mas Jason. Mas Jason ya. Sebelumnya terima kasih dulu ini buat ngopi besar. Yes, besar sekali. Semoga ini menjadi salah satu wadah buat teman-teman yang suka ngopi. Akhirnya, ya buat wadah teman-teman yang suka ngopi bisa kumpul bareng lah. Minimal itu sharing terkait semua hal karena kalau saya pribadi ketika saya ngopi itu pasti ide-ide cemerlang akan muncul ya. Setuju. Makanya mari ngopi. Kalau yang nggak kuat kopi, di sini juga ada menu lain sih. Kayak gitu. Bener. Iya, kenalin dulu saya, Mas siapa ya? Reza, saya Mas Reza. 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 Mas Bukan, Reza, iya. bukan Reza. Mas MC ya, Mas MC. Mas MC, iya. Nah, sebagai owner sebuah coffee shop dan pastinya udah banyak banget customer yang datang ke sini, orang-orang yang berbeda-beda, setiap harinya berdatangan orang-orang yang berbeda dan cerita-cerita yang berbeda.
Dari Mas Jason sendiri, apa sih biasa keluhan yang paling sering didapatkan di tongkrongan warung kopi itu sendiri sih? Iya, terima kasih. Itu pertanyaannya sangat menarik ya kalau buat saya. Kenapa? Karena memang tujuan awal kita bareng-bareng membuat atau mendirikan Moon Circle itu tadinya buat kalangan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena pribadi saya sudah tidak ada tempat nongkrong, jadinya lebih baik saya menciptakan tempat di mana kita bisa bareng-bareng cerita, ngobrol terkait semua hal dan menjadi wadah ketika teman-teman semua ada cerita apa atau ada masalah apa bisa kita sharing bareng-bareng. Dan dari awal sebenarnya saya tidak ingin membuat kalimat bahwa ini coffee shop ya, ini warung kopi aja. Warung kopi, kenapa? Karena kalau warung kopi itu kan Indonesia banget ya. Ya, Indonesia banget, jadinya ketika kita nongkrong di warung kopi itu biasanya semua masalah hilang. Kalau ada cerita kita bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, ketika sedih kita akhirnya bisa cerita bareng dan mengurangi beban pikiran, intinya seperti itu. Kalau dari teman-teman kebetulan semua yang di sini sudah saya anggap keluarga ya. wis. Semua yang ada di sini sudah saya anggap keluarga. Pak duit. Boleh, ambil di kasir aja. Kan keluarga bro. Iya, karena saya nggak mau ada gap antara ya pelanggan atau customer dengan pemilik atau penanggung jawab lah. Karena semuanya bareng-bareng ketika kita sudah nyaman pasti akan repeat order. Yes. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau untuk cerita-cerita banyak lah. Kalau di-share di sini mungkin bisa 2 kali 45 menit kayak sepak bola. Jadi intinya buat teman-teman yang suka ngopi, ya mari ramaikanlah warung kopi yang ada di Cilacap khususnya. Iya, bagus banget. Tadi juga sempat disampaikan sama Mas Jason. Ya itu keresahan saya dan benar tempat ngopi itu adalah tempat pelarian. Tempat pelarian ketika kita terlalu banyak pikiran, banyak overthinkingin sesuatu, kita lari ke tempat kopi yang favorit kita dan ketemu orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang padahal sama-sama mumet sih, padahal sama-sama mumet, tapi kita bisa ketawa bareng di situ, kita bisa sharing-sharing, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri di warung kopi dengan cara menertawakan masalah yang sedang kita hadapi. Betul, sepakat saya, setuju Kayak sih, gitu, sangat iya. setuju. Yoi, apa tadi? Jadi tadi ada pemberitahuan sedikit memotong di sini, mohon maaf. Ada di samping ada Mobilio yang punya Mobilio berwarna hitam ya, dengan plat nomor 8497. Di situ kebetulan ada orang mau masuk dan mungkin mobilnya bisa dimajukan sedikit atau dimundurkan sedikit. Mobilio 8497 mungkin ada yang punya di sini warna hitam. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya langsung lanjut ke Mas Reza lagi. Kabelnya kabelnya bodol lah. Setelah kemudian maning lah. Iya lah, kabel gue sih kabelnya bodol sih. Iya sih lah. Gokil. Ngelirik bro sing duwe. Buat ini mesti fasilitasi. Tapi tadi itu jawaban dari Mas Jason luar biasa sekali ya. Yep. Amat sangat membungkus ya. Yep. Luar biasa. Tapi mungkin emang template kali Mas ya. Apa? Semua kedai kopi ditanyain seperti itu jawabannya ya. Tapi enggak sih mas. Enggak ya? semua. Nah, Enggak semua. Nah seru nih ada pro Nggak kontra bisa, nih. nggak Seru bisa, nih. nggak semua. Ada pro kontra Karena- seru. Ya balik lagi tadi yang sudah Mas Jason bilang ini nggak mau disebut sebagai coffee shop karena stigmanya sekarang itu kalau bahasanya udah coffee shop itu berarti kedai-kedai kopi yang sudah ber-SOP. Betul. Iya, ya kita tidak merendahkan, bukan kita menjelek-jelekan, cuman
memang seperti itu, mereka ingin membuat seperti itu ya sudah. Ya silahkan ya. Giliran kita ingin membuat tempat yang berbeda, membuat ruang sendiri lah. Maksudnya kita ya udah kita mau buat konsep sendiri, punya karakter sendiri. Yang ngopi adalah refreshing tersebut Iya, ya, Mas. benar. Dan ada kok orang-orang yang nyari yang ke coffee shop seperti itu. Tapi juga ada juga orang yang pengennya ke coffee shop yang kayak di Moon Circle Coffee ini. Gitu. Itu tadi kan berarti kan Mas Jason ingin menghilangkan gap antara apa customer dan Ya, penanggung jawab ya, Mas. Gak ada customer adalah raja itu di sini gak ada. Semuanya Nggak adalah ada raja raja. di sini. Semuanya adalah raja. Bagi betul. dirinya sendiri, betul. Yes. Nah, jadi gimana Mas Jason? Apakah pernah menemukan customer yang menurut Mas Jason karena dihilangkan gapnya malah jadi kayak wah ini nyebelin banget nih orang, pernah nggak Mas? Atau mungkin apa bisa ceritakan? Cerita unik lah ya Iya. dari customer itu, cerita unik Nanti dari. Mas Somad juga kemakan ini, tenang Oke, aja. siap. Iya. Menjawab cerita-cerita kayak gitu, kayaknya sih sampai saat ini nggak pernah ya. Kenapa? Karena ketika kita menghargai orang, pasti kan orang akan menghargai kita balik. Seperti itu, sesimpel itulah Yes. kehidupan. Dan ketika kita bisa membuat orang itu nyaman, membuat orang itu nyaman ya, akhirnya orang itu akan memberikan segalanya buat kita. Intinya seperti itu. Jadi kalau cerita unik saya nggak ada, cuma dari awal saya tidak pernah takut untuk kehilangan customer ya. Kenapa? Karena ketika kita mengharap lebih dari customer, sudah seberapa banyak yang kita berikan. Wih, Kan gokil, seperti itu ya kan. Gokil. Luar biasa. Luar biasa. Dan ketika mereka sudah nyaman pasti akan kembali lagi. Layaknya rumah lah. Satu keluarga pergi merantau, apa yang dikangenin sih? Ya rumah. Betul. Suasananya. Kalau suasananya seperti apa, terus tidak ada rasa saling tinggi meninggikan, itu tidak ada. Karena semuanya sama, mau lu pekerjaannya apa, lu penghasilannya berapa, ya lu kesini ya lu harus ngopi dan lu harus bareng-bareng di sini. Diklip Begitu. ini. Masuk klip ini, Masuk klip. masuk klip. Perfect. Wah, itu sangat memuaskan sekali jawabannya ya, Luar ternyata biasa, ya. luar biasa. Nah, ini kan Moon ya, Mas. Iya, Menu-menunya juga bertema luar angkasa ya, Mas. Kalau kelakuan customer yang kayak alien ada nggak? Nggak ada, tadi kan dibilang nggak ada. Itu kan Karena- ngelunjak kalau alien, Mas. Iya. Random. Ya Oh, kalau koi. random banyak. Wah, kan Mas. Kalau kok random bilang banyak. ada? Kalau ngelunjak kan nggak ada. Kalau random banyak ya kayak dulu itu mungkin kalau mengetahui perjalanan awal tadi seperti kata Mas Mamat ya, kita berada di Jalan Sutomo dulu. Dulu itu awal-awal buka ada customer yang datang dan tanya ke Moon Circle, Mas, warnetnya ada yang kosong apa enggak? Serius mas? Serius, ini Enggak, serius. itu pertanyaannya dia menanyakan serius atau emang cuman bercanda? Enggak, kan serius. Itu orangnya nggak kenal. Apa? Itu orang asing. Random. Itu random, customer datang dan akhirnya kita kasih kopi. Oh ini tempat kopi ya Mas, bukan Bentar. warnet. Tak cek dulu. Dari mana kelihatannya ini kayak warnet itu gimana Enggak, tempatnya? bukannya kelihatan? di sini, Bukannya Mas. di sini. Oh bukan yang di sini. Di sana. Oh yang di sana. Kalau di sana emang looknya dari depan warnet banget. Ada bilik-biliknya atau gimana? warnet. Bener-bener warnet banget Mas, asli. Saya menegaskan itu warnet banget Mas, sumpah. Lebih warnet daripada warnet ya. Iya. Kamu tahu gak sih Mas, Lucu, tipikal lucu. warnet yang ini sebenarnya bukan warnet sih Mas. Tahu tempat rental sama PS nggak Mas? Nah, Yang apa kedai buka langsung ngeblong itu loh. Iya. Itu kayak gitu Mas. Wah lucu. Ya gimana enggak Mas, orang kasirnya dulu Mas. Di sebelah rolling door. betul. Bayangin, kasir loh Mas. Itu saking kita open barnya seperti itu ya. Opennya ngasih, wah. Karena ngobrol-ngobrolin lah. Ya terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan atau kesan-kesan buat monster yang ada di sini, teman-teman monster, dan harapan buat acara ini. Iya, itu yang saya tunggu pertanyaan Pamungkas ya. Pamungkas. Nah, jadi kalau untuk teman-teman Monster sih, cek. Ya saya nggak ada
permintaan banyak dan harapan banyak. Yang pasti tetap ngopi dimanapun kamu berada. Saya tidak memaksa untuk selalu beli kopi di sini, tapi silakan mencicipi tempat kopi lain. Dan ketika tidak ada yang lebih enak dari sini ya kembalilah. Seperti itu. Luar biasa. Kalau untuk acara ini saya terima kasih sekali untuk Ngopi Besar telah mengadakan event cukup menarik buat saya karena ini baru pertama kali juga di Moon Circle dan ada live podcast seperti ini. Semoga nanti live podcast ini tetap berjalan dan membuat UMKM yang terutama di bidang kopi ya semakin maju karena saat ini mungkin sudah banyak coffee shop dari luar Cilacap yang mengakuisisi coffee shop di Cilacap. Sehingga teman-teman yang asli lokal nih kadang-kadang agak minder, tapi Moon Circle enggak ya. Karena Moon Circle tetap ada monster sejati yang mendukung kita semua sampai saat ini. Terima kasih Mas. Amin, terima kasih. Itu adalah pesan dari owner dari Moon Circle. Sebagai apa sih di sini Mas? Sebagai Saya customer. customer aja. paling sejati ya. Customer nomor 1 aja saya. Nomor 1, nomor 2-nya sekian, baru customer selanjutnya. Customer kok dihormati. Weh, terima kasih buat Mas Jason atas jawabannya, Sama-sama, atas masukannya, insight-nya bagus sama-sama, sekali. sama-sama. Semoga sukses selalu lah buat Moon Iya, Circle sukses ini. juga buat Ngopi Besar. Amin. Semoga lanjut terus. Amin, Amin. amin. Tidak amin. hanya berbatas kepada suatu waktu tertentu Yep. Pasti. dan akan terus berkembang. Amin, 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 ya Tuhan. amin. Siap. Amin. Siap. Terima kasih, Mas Mas Jason. Iya, sebentar ada yel-yel kayaknya ya. Apa tuh? Mas Yel- Fadel. Mas Fadel. Yel-yelnya mana ini yel-yel? Yel Moon Mas. Apa sih? Nanti Wah. aja lah. Oh iya, nanti aja Rahasia. silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Jason teman-teman Terima ya. kasih sekali lagi buat Mas Jason, luar biasa sekali ini. Tadi itu sedikit Telah menyediakan tempat yang chill dan homey ini. Chill abis, Chill bezir. abis, luar biasa bezir. Have fun lah. Have fun aja, nikmati aja kopi muda gitu aja. Oh itu doang Mas. Iya, enggak Irit. usah banyak-banyak. Irit Mau banget. dipanjangin apa? Enggak usah dipanjangin Irit udah. banget. Nikmati. Ora usah. Jadi itu Mas. Terus Ya sebenarnya enggak Mas Venda gini. Sebenarnya kita ngundang Mas Mamat lagi ke sini tuh cuman mengucapkan terima kasih karena tadi Mas Mamat kan udah bilang orang-orang yang datang ke sini itu kita say hi, orang-orang yang pulang dari sini pun kita say goodbye gitu kan. Nah, kita di sini juga mau berpamitan juga karena Mas Mamat sudah di sini karena sudah menyediakan tempat yang luar biasa. nyaman sekali. Nyamannya luar biasa, homey-nya terasa sekali dan apa yang dikatakan sama Mas Mamat sama Mas Jason itu benar semua. Orang-orang di sini itu humble termasuk yang pemiliknya juga dan kita juga mau minta maaf kalau sudah direpotkan seperti ini. Sudah mau direpotkan sama kita. Iya, sudah mau bercuap-cuap. Nasi Dan- Daria. Ya kita mau tanyain soal harapannya ke depannya gimana tentang Moon Circle Coffee ini dan juga tanggapan tentang podcast yang kita buat sekarang betul, ini. betul. Seperti itu. Harapan Moon yang penting berkembang aja sih. Moon setiap hari harus berkembang, udah itu aja sih buat Moon. Pokoknya nggak ada kata lelah buat belajar lah sampai kapanpun. Kita masih berproses dan akan terus berproses sampai kapanpun gitu. Alhamdulillah. Buat podcast luar biasa, terima kasih teman-teman Ngopi Besar sudah hadir di Moon Circle. Thank you atas antusiasnya luar biasa. Terus mohon maaf kalau mungkin minuman yang kita sajikan mungkin berbeda selera atau mungkin kurang perfect, kita mohon maaf. Hanya itu yang bisa kita sajikan ke teman-teman semua. Terus buat Ngopi Besar semakin besar, harus semakin besar, harus semakin menginspirasi dan ini movement yang sangat buat aku sih luar biasa sih, baru pertama kali juga. Harus terus bergerak maju menuju Indonesia Emas 45. Gokil. Wes. Orang Badut. Oke, terakhir Mas Ahmad, satu kata untuk mendeskripsikan Moon Circle. Satu kata. Cinta kayaknya. Wih, keren. Cinta. Karena dengan cinta kita bisa
mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Pasti. Kebahagiaan dari Ya. secangkir kopi. Yes. Turun ke hati. Turun Jadi ke kayak hati. filosofi ya. Iya, Oh, feel, oke. feel kop banget gitu. Ini kenapa kita lemes banget gitu? Wis bay. Ya, tadi dibuka dengan cinta dan kita di sini mengakhiri dengan cinta juga ya Mas Betul. Reza. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih untuk Thank Moon you, Circle thank Coffee. you. Terima kasih untuk Ngopi Besar, sponsorship terbesar kita. Dan ya, kita sudah sampai di ujung acara. Bentar. Ini sebelum kita tutup salam kita mau memberitahu terakhir. Kalian masih punya waktu 5 detik untuk pesan kopi gratis. cepet nggak mau? Ya udah, tutup aja Mas Reza. Karena setelah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada Kopi gratis. Tidak ada. Sudah cukup di situ. Dan habis ini dilanjut sama Coffee Mate Mas Mamat. Iya, kita akan Oke. mendengarkan lagi lantunan-lantunan lagu yang akan dibawakan oleh Coffee Mates. Dan selamat menikmati kopi yang disediakan oleh Moon Circle Coffee. Dan terima kasih, kembali lagi terima kasih untuk Ngopi Besar untuk sudah menyediakan media ini untuk berbagi. Dan terima kasih juga buat Mas Mamat, Thank you. Mas thank Jason, you. dan tadi teman-teman yang sudah maju ke depan untuk Luar berbagi biasa banget. ceritanya, keluhannya. Dan saya Reza, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Mamat. Maaf. Kembali. Oh ya, saya adalah Fadel Ona. Terima kasih sudah hadir di sini, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.